Fang Yuan! Teriak Penatua ke-20 ketika melihatnya melompat ke artefak kapal terbang hendak melarikan diri. Jangan kabur brengsek! Dia langsung melesat ke arah Fang Yuan. Namun, Fang Yuan tersenyum lebar dan melambaikan tangan, kemudian mengalirkan energi spiritual untuk menggerakkan artefak kapal terbang. Selamat berburu siluman, bro. Berterima kasihlah padaku karena aku telah memancing mereka agar berkumpul ke sini, hehehe. Artefak kapal terbang yang ditumpangi Fang Yuan langsung melaju ke arah langit untuk menghindari gerombolan siluman, tetapi tiba-tiba cahaya menyilaukan muncul dan artefak kapal terbang langsung terbelah oleh niat pedang. Fang Yuan membungkus Xing Ji dan Xing Chang dengan energi spiritual, menarik keduanya keluar dari artefak kapal terbang. Dari mana mereka datang? Xing Ji terkejut melihat puluhan Rana Absolute God muncul di sebelah Penatua ke-20 klan Xiao. Senyuman di wajah Fang Yuan langsung menghilang berganti dengan kerutan masam. Dia tak menyangka situasi menjadi pelik begini, dan tak yakin sanggup melawan musuh sebanyak ini. Apalagi ia baru saja mencapai Rana Absolute God dan belum bisa memaksimalkan potensi kekuatannya. Fang Yuan mengeluarkan jimat teleportasi yang hanya bisa membawa satu orang saja, sehingga ia tak bisa membawa mereka dan menyerahkan nasib mereka pada klan Xiao. Xing Ji dan Xing Chang melirik jimat teleportasi di tangan Fang Yuan dan mereka langsung mengerutkan kening, serta hanya bisa pasrah saja atas takdir buruk yang mereka alami. Xiao Mo menghunus pedang roh kelas surga miliknya dan menusuk dada Penatua ke-20 tanpa memberikannya waktu menjelaskan situasi yang terjadi di sini. Penatua ke-20 membelalakan mata dan berkata, "Maaf Tuan Mo. Aku pantas menerima hukuman ini, dan tolong balas dendamku pada pemuda itu. Dia yang membunuh Tuan Muda Xiao Wan." "Berisik sekali," sahut Xiao Fei menembakkan niat pedang api ke wajah Penatua ke-20 yang langsung membakarnya. Rana Absolute God yang datang bersama kedua putra leluhur klan Xiao itu segera membunuh 4 bawahan Penatua ke-20 karena mereka juga turut andil dalam tewasnya Xiao Wan. Xiao Fei tersenyum menatap Fang Yuan dan ia sangat tergiur melihat pedang matahari yang ada di punggungnya. Namun, ekspresi wajah berbeda terpancar dari Xiao Mo yang langsung mengeluarkan niat membunuh yang membuat Xing Chang dan Xing Ji muntah darah, karena tak kuat menahan tekanan niat membunuh tersebut. Apakah kakak kelima sudah tak sabar ingin memenggal kepala bocah tampan itu? Xiao Fei berkata sembari mengangkat tangannya agar bawahannya segera memasang formasi untuk mengunci pergerakan Fang Yuan. Tentu saja aku akan mencabik-cabik wajahnya dan memakan jantungnya agar hatiku lega serta Waner bahagia di surga sana, sahut Xiao Mo. 7 Rana Absolute God klan Xiao berpencar ke 7 tempat berbeda dan membentuk segel aneh yang mengeluarkan cahaya emas. "Tuan Muda Fang, segera aktifkan jimat teleportasimu," seru Xing Ji dengan wajah panik. Mereka mengaktifkan segel kurungan bintang. Segel ini akan mengurung siapapun yang ada di dalamnya dan tidak akan bisa melarikan diri walaupun memiliki jimat teleportasi. Bahkan teknik ruang milik Xiao Yue juga tak bisa menerobos segel kurungan bintang ini. Fang Yuan terkejut mendengarnya dan ingin mengaktifkan jimat teleportasi, tetapi sudah terlambat, karena cahaya emas sudah mengurung mereka di dalam segel kurungan bintang. Episode sebelumnya, pengejaran klan Xiao. Episode berikutnya, segel kurungan bintang.
Segel kurungan bintang. Xiao Mo ingin menyerang Fang Yuan, tetapi Xiao Fei tiba-tiba meminta saudaranya itu untuk membiarkan bawahan mereka menguji kemampuan bertarung Fang Yuan. Toh ia tak akan bisa kemana-mana, sehingga mereka tak perlu takut ia akan kabur. Xiao Mo terkejut mendengarnya, dan enggan menuruti keinginan Xiao Fei. Namun, ia juga berpikir menyiksa Fang Yuan lebih dulu adalah ide yang bagus, karena bila ia yang turun tangan maka Fang Yuan lah pasti akan langsung mati. Xiao Ling, Xiao Ning. Xiao Mo memanggil dua rana absolute god di belakangnya. Bunuh kedua semut itu dan buat Fang Yuan babak belur, katanya sembari menatap Fang Yuan dengan sinis. Kedua wanita cantik berusia 40-an tahun tersebut segera meangkupkan tinju. Baik Tuan Mo, sahut mereka segera terbang ke depan dan mengeluarkan senjata masing-masing. Xiao Ning mengeluarkan gukin roh kelas bumi dan segera memetik senar gukin yang menghasilkan suara merdu, tetapi setiap petikan senar gukin itu sebenarnya mengeluarkan sabit angin tak kasat mata. Angin barat bertiup membawa manusia fana menuju nirwana. Xiao Ning bernyanyi yang membuat jiwa Xing Chang dan Xing Ji hanyut dalam halusinasi. Keduanya dikelilingi wanita-wanita cantik menari tanpa busana. Haremku, sini datang ke pangkuan babang tampan. Xing Ji merentangkan kedua tangannya seperti akan menyambut seseorang, sehingga Fang Yuan yang tidak terhipnotis keheranan melihatnya. Karena basis kultivasi Fang Yuan telah mencapai rana absolute god serta memiliki roh beladiri Phoenix yang merupakan jenis roh tingkat tinggi, segala jenis teknik hipnotis tidak akan berpengaruh padanya. Hei, budak-budak tua bangka. Kalian ingin mati, ya? Teriak Fang Yuan, sehingga jiwa keduanya terguncang. Wanita tanpa busana yang akan memeluk Xing Ji tiba-tiba memudar, sehingga ia sangat kesal. Namun, ia langsung malu melihat ketika melihat Fang Yuan menangkis sabit-sabit angin yang hampir mengenai tubuh mereka. Kenapa bocah tampan itu bisa membatalkan hipnotis itu? Xiao Ning terkejut. Ara-ara. Sepertinya saudari Ning lebih cocok menjadi wanita penghibur di rumah bordil saja, hahaha. Xiao Ling mengejek Xiao Ning yang langsung cemberut, padahal ia adalah ahli beladiri berbakat tinggi jebolan sekte naga surgawi. Perhatian baik-baik saudari Ning. Ribuan bunga mawar merah tiba-tiba beterbangan di sekeliling Xiao Ling membentuk siluet ular. Mawar kematian, serunya, kemudian siluet ular mawar merah itu melesat ke arah Fang Yuan. Mundur ke belakangku, seru Fang Yuan pada Xing Ji dan Xing Chang. Gerakan pertama tapak iblis. Api magma. Siluet tapak raksasa yang diselimuti api kental seperti magma gunung Merapi langsung bertubrukan dengan siluet ular mawar merah, yang membuat mawar-mawar itu terbakar. Namun, mawar yang terbakar itu mengeluarkan asap beracun. Jangan khawatir Tuan Muda, kami baik-baik saja. Jambak saja wanita lacur itu. Seru Xing Ji mengeluarkan roh beladiri elang surgawi yang langsung mengepakkan sayapnya mendorong racun mawar itu tertiup ke arah Xiao Ling. Hahaha. Mulut budak-budak itu tajam juga. Sahut Xiao Ning tertawa sembari menutup bibir merahnya dengan telapak tangannya. Fang Yuan terkejut Xiao Ning mengetahui kalau Xing Ji dan Xing Chang adalah budaknya. Dan curiga itu mungkin gara-gara Xiao Ning berhasil mempengaruhi jiwa keduanya. Episode sebelumnya. Bala bantuan klan Xiao. Episode berikutnya. Xiao Ning dan Xiao Ling.
Kalian serang Xiao Ning dan Xiao Ling. Kalian serang bersama-sama, masa kalian terlihat seperti anak ayam melawan elang saja. Padahal basis kultivasi kalian sama, kata Xiao Mo kecewa dengan kedua bawahannya itu. Xiao Ning dan Xiao Ling mau tak mau harus bekerja sama dan mengesampingkan persaingan di antara keduanya. Xiao Ning kembali memetik senar gukin dengan tempo cepat yang diiringi nyanyian pembawa malapetaka, sehingga jiwa Xing Chang dan Xing Ji kembali terhipnotis, dan mereka melihat Fang Yuan sedang memakan jantung mantan tuannya, Xing Hao. Kemudian Fang Yuan menyeringai menatap keduanya dan tiba-tiba sudah di hadapan mereka, mengambil jantung mereka dan memakannya. Xing Ji dan Xing Chang berteriak histeris sembari memohon ampunan pada Fang Yuan yang terus memakan organ tubuh mereka dalam kondisi hidup-hidup. Fang Yuan mengerutkan keningnya ketika melihat budaknya kembali terhipnotis oleh nyanyian Xiao Ning. Namun, Fang Yuan tidak berteriak memanggil mereka agar kembali tersadar, karena ia memilih melawan serangan sabit-sabit angin dan siluet mawar merah yang melesat ke arahnya. Fang Yuan tidak menunjukkan teknik berpedangnya lagi, karena ia tahu klan Xiao sebenarnya mengincar pedang matahari, bahkan ia menyimpannya ke dalam cincin dimensi agar mereka makin penasaran. Gerakan kedua tapak iblis. Tarian kematian. Fang Yuan terlihat seperti sedang menari tarian 1000 tangan atau teknik tapak Buddha yang digunakan para biksu. Tapak tangan raksasa yang diselimuti api hitam dalam jumlah banyak melesat ke arah depan. Bukan hanya sabit-sabit angin Xiao Ning dan siluet ular mawar saja yang didorong oleh tapak iblis, akan tetapi Xiao Mo dan Xiao Fei serta yang lainnya juga menjadi target tapak iblis tersebut. Xiao Fei tersenyum dan membentuk segel heksagram, menghadang tapak iblis dari Fang Yuan, sehingga tak ada satu tapak tangan pun yang menyentuh anggota klan Xiao-nya. Lumayan hebat. Xiao Fei bertepuk tangan. Ah, darahku mendidih ingin berduel dengannya. Namun, karena kakakmu ingin balas dendam maka aku tak akan menjadi penghalang. Kakak, sepertinya sekarang giliranmu yang akan mencabut nyawanya karena gadis-gadis ini tak berguna sekali. Xiao Ning dan Xing Ling tertunduk lesu, kemudian mundur ke barisan belakang anggota klan Xiao. Namun, mereka tetap bersikap waspada untuk melakukan support dari belakang bila Xiao Mo dalam keadaan terdesak. Xiao Mo tak berbicara sepatah kata pun, ia telah muncul di hadapan Fang Yuan sembari mengayunkan pedang roh kelas surga miliknya. Pedang itu mengeluarkan kobaran api hitam yang sangat panas dan Fang Yuan segera menggunakan gerakan ketiga tapak iblis. Kutukan Asura. Rantai besar yang diselimuti kobaran api hitam mengikat tangan, kaki dan dada Xiao Mo yang langsung terkejut mendapati dirinya tak bisa bergerak, bahkan ayunan pedangnya pun tertahan. Asap hitam menutupi pandangan Xiao Fei dan anggota klan Xiao, sehingga mereka tak menyadari apa yang terjadi pada Xiao Mo. Roh beladiri naga kegelapan. Teriak Xiao Mo. Xiao Fei akhirnya menyadari ada yang salah dengan saudaranya dan ia segera melambaikan tangannya, sehingga Xiao Ning kembali memetik senar gukin tanpa bernyanyi dan petikan itu sangat cepat serta tak beraturan, sehingga muncul badai tornado yang langsung melesat ke arah asap hitam yang memenjarakan Xiao Mo. Roh beladiri naga kegelapan langsung menyemburkan bola api hitam ke arah asap hitam tempat tuannya di penjara. Ayam jago. Bunuh naga palsu itu, kata Fang Yuan pada roh beladiri Phoenix-nya.
Masa naga warnanya hitam? Jangan-jangan itu sebenarnya burung kelelawar. Ejeknya. Episode sebelumnya. Segel Kurungan Bintang. Episode berikutnya. Roh Beladiri Naga Kegelapan. Akan Xiaomo. Namun, tiba-tiba asap hitam itu bertransformasi lebih dulu menjadi tengkorak raksasa yang langsung membuka mulutnya lebar-lebar ingin menelan Xiaomo. Badai tornado dan api hitam tidak dapat membatalkan gerakan ketiga tapak iblis. Kutukan Asura, sehingga Xiaomo menjadi panik dan menggertakkan giginya karena tubuhnya tak bisa digerakkan. Gerakan ketiga Jurus Pedang Meteor. Xiao Fei mengayunkan pedang roh kelas surga miliknya dan langit tiba-tiba bergemuruh, meteoroid sebesar gunung langsung jatuh dari langit, sehingga Fang Yuan terkejut melihatnya, karena teknik berpedang mereka ternyata sama. Fang Yuan langsung berpikir mungkin dialah yang dikatakan oleh matriark Liu Ruxu sebagai putra bungsu leluhur klan Xiao yang akan dinikahkan dengan Xiao Yue. Fang Yuan tersenyum, apakah takdirnya ini sudah diatur oleh surga, sehingga ia dipertemukan dengan cepat pada musuh pertama yang wajib ia singkirkan, agar klan Xiao gagal memadukan Yin dan Yang, menciptakan ahli beladiri terhebat di dunia yang mampu mengguncang langit dan bumi. Dalam satu kedipan mata, meteoroid raksasa telah menghantam tengkorak raksasa yang langsung lenyap begitu saja, sehingga Xiaomo berhasil keluar dari mulut tengkorak itu. Namun, ia tampak linglung karena jiwanya sempat terperangkap di sana, dan Fang Yuan akhirnya mengetahui kalau dia adalah ayah dari Xiao Wan, bahkan ia sempat melihat sekilas leluhur klan Xiao yang membuat detak jantungnya berdegup tak karuan. Fang Yuan merasa bingung, bagaimana ia bisa diintimidasi begitu. Padahal kutukan Asura hanya membaca ingatan Xiaomo saja, sehingga ia berpikir mungkin itulah yang dimaksud oleh orang-orang, basis kultivasi di atas ranah absolute God atau dinamakan ranah tak diketahui. Selamatkan Tuan Mo! Teriak Xiao Ning, takut putra kelima leluhur klan Xiao itu dibunuh oleh Fang Yuan, karena mereka juga akan dieksekusi mati bila tuannya itu mati, seperti yang dialami oleh Penatua ke-20 dan bawahannya. Roh Beladiri Naga Kegelapan menjadi asap hitam yang langsung muncul di depan Xiaomo untuk melindungi tuannya, karena intuisinya mengatakan Fang Yuan akan membunuh tuannya itu, dan dugaannya langsung menjadi kenyataan karena Fang Yuan melepaskan niat pedang Ki Api ke arah Xiaomo. "Hei, ayam penyet! Kenapa kamu tak sepintar kelelawar itu?" Dia langsung menyelamatkan tuannya tanpa langsung diperintah lebih dulu. Gerutu Fang Yuan pada roh beladiri Phoenix yang masih bingung lawan mana yang harus ia hadapi karena terlalu banyak musuh kuat di sana. "Bukannya Tuan Fang sudah menjadikanku sebagai tumbal ikan-ikan teri terbang di pinggiran lautan tak berujung? Sampai sekarang aku masih trauma loh," sahut roh beladiri Phoenix pelan, tetapi Fang Yuan tetap mendengarnya karena jiwa mereka terhubung. "Cih, dasar ayam tak berguna." Gerutu Fang Yuan menggunakan teknik pernafasan alam menyerap energi spiritual di sekitarnya yang sangat kaya tersebut, karena segel kurungan bintang membuat energi spiritual yang dilepaskan oleh anggota klan Xiao tetap berada di dalam segel kurungan bintang. Roh beladiri Phoenix tahu Fang Yuan sedang tak mau bercanda, sehingga ia langsung mengepakkan sayapnya, melepas ribuan pedang api ke arah Xiaomo yang sedang dilindungi oleh roh beladiri naga kegelapan. Roh beladiri naga kegelapan juga mengepakkan sayapnya dan ribuan pedang api hitam melesat ke arah ribuan pedang api Phoenix,
sehingga terjadi distorsi ruang untuk sesaat. Kemudian ledakan api besar menghempaskan kedua roh bela diri. Episode sebelumnya, Xiao Ning dan Xiao Ling. Episode berikutnya, serangan heroik roh bela diri Phoenix. Xing Ji dan Xing Chang bingung melihat apa yang terjadi. Pertarungan antar Rana Absolute God ini membuat keduanya seperti anak ayam di tengah-tengah kerumunan serigala lapar. Kemana Tuan Muda Fang? Xing Ji bertanya dan Xing Chang hanya menggelengkan kepala, sementara roh bela diri Phoenix terhempas menabrak dinding segel kurungan bintang di belakang mereka. Puluhan roh bela diri berbagai macam bentuk melayang di atas masing-masing anggota klan Xiao dan maju bersama-sama dengan tuan mereka ke arah Fang Yuan yang telah menghilang dari depan Xing Chang dan Xing Ji yang mirip ayam terkena flu burung, saking ketakutannya. Tinju naga penggetar langit tahap sempurna. Fang Yuan muncul di depan roh bela diri naga kegelapan yang melindungi Xiao Mo. Fang Yuan. Bentak Xiao Mo akhirnya tersadar dari kondisi linglungnya, tetapi ia belum sempat mengatur kuda-kuda bela diri. Fang Yuan telah meninju roh bela diri naga kegelapan yang langsung melebur menjadi asap tipis, dan Xiao Mo pun memuntahkan seteguk darah karena koneksinya dengan roh bela diri naga kegelapan terputus. Sekarang giliranmu, Pak Tua. Seringai jelek terpancar dari sudut bibir Fang Yuan. Tinju naga penggetar langit. Dia meninju dada Xiao Mo. Namun, tiba-tiba tubuh Xiao Mo mundur beberapa langkah dan Fang Yuan meninju bilah pedang milik Xiao Fei yang tersenyum menatapnya. Karena dari tadi ia sudah tak sabar ingin melawan Fang Yuan, bahkan sebenarnya ia ingin duel 1 lawan 1. Namun, instruksi dari Patriark Klan Xiao, mereka harus mengeroyok Fang Yuan maka mau tak mau ia harus menuruti seruan itu walaupun ia yakin mampu mengalahkan Fang Yuan seorang diri saja. Fang Yuan dan Xiao Fei terhempas beberapa langkah, tetapi Fang Yuan harus mundur lagi karena harus menghindari serangan dari Rana Absolute God Klan Xiao lainnya. Bos Fang, apa kita akan menjadi bahan bakar api neraka? Gerutu roh bela diri Phoenix dikepung oleh 30 roh bela diri, bahkan yang anehnya roh bela diri siluman darat pun bisa berjalan di segel kurungan bintang. Teknik ini terlalu tidak adil untuk roh bela diri Phoenix. Yang penting, kamu harus membunuh salah satu anggota klan Xiao dan hewan-hewan bodoh itu bakar saja. Sahut Fang Yuan tanpa menoleh ke arah roh bela diri Phoenix yang bulu-bulu di sayapnya telah habis karena dikeroyok oleh roh bela diri musuh. Sial. Padahal aku telah membunuh 3 roh bela diri, tetapi itu tak masuk hitungan. Gerutu roh bela diri Phoenix menatap ke arah anggota klan Xiao dan menebak-nebak siapa yang paling lemah di antara puluhan Rana Absolute God tersebut. Matanya kemudian tertuju pada Xiao Ning yang memainkan alat musik yang menurutnya itu hanya untuk menyemangati rekan-rekannya saja, karena gukin roh kelas bumi milik Xiao Ning itu tidak berpengaruh apapun pada roh bela diri Phoenix. Jurus bor berputar-putar. Teriak roh bela diri Phoenix, sehingga Fang Yuan terkejut mendengarnya, karena ia tak pernah mendengar atau mengajarinya teknik seperti itu. Kemudian Fang Yuan menengadah menatap ke atasnya dan roh bela diri Phoenix terbang berputar-putar sehingga Fang Yuan ingin tertawa. Tetapi itu adalah cara satu-satunya cara agar ia bisa terbang akibat bulunya telah rontok oleh serangan lawan. Kalau aku selamat dari sini, maka aku tidak akan memanggilmu ayam atau ejekan lainnya. Selamat tinggal Phoenix. Gumam Fang Yuan menghela nafas panjang,
Karena ketika ia hampir mati di tangan siluman Moong, roh bela diri Phoenix juga mengorbankan dirinya agar Fang Yuan bisa melarikan diri, dan saat itu Fang Yuan juga menyangka mereka tak akan bertemu lagi. Semoga keajaiban terjadi lagi. Fang Yuan hanya bisa berharap saja. Episode sebelumnya, Roh Bela Diri Naga Kegelapan. Episode berikutnya, kabar mengejutkan. Kabar mengejutkan. Dia mengarah padaku, cepat tolong aku. Teriak Xiao Ning yang melayang di barisan belakang memainkan alat musik guqin, sedangkan yang lainnya telah maju menyerang Fang Yuan, sehingga terlambat untuk berbalik ke arahnya. Dari paruh roh bela diri Phoenix muncul bola api seukuran kepalan tangan, kemudian berubah menjadi sebesar buah kelapa dan dalam beberapa tarikan nafas saja. Bola api itu kini bahkan 2 kali lebih besar dari ukuran tubuh roh bela diri Phoenix. Bos Fang. Sampai jumpa di dunia bawah. Teriak roh bela diri Phoenix menabrakkan diri ke arah Xiao Ning yang terbang menjauh darinya, tetapi roh bela diri Phoenix tetap dapat mengejarnya. Boom! Ledakan besar menghancurkan Xiao Ning. Bahkan guqin roh kelas bumi miliknya ikut hancur berkeping-keping, sehingga beberapa anggota klan Xiao tampak sedih, terutama kalangan laki-laki yang diam-diam menyukainya. Saudari Ning! Teriak Xiao Ling menangis histeris, kemudian ia menyeka air matanya dan menatap Fang Yuan yang sedang menyeka darah yang menyembur dari mulutnya karena koneksi dengan roh bela diri Phoenix telah terputus. Aku akan membunuhmu bocah sialan. Umpatnya segera melesat ke arah Fang Yuan diikuti oleh Rana Absolute God lainnya. Fang Yuan mengerutkan keningnya dan menggunakan gerakan kedua tapak iblis. Tarian kematian, sehingga ratusan tapak tangan yang diselimuti kobaran api hitam berbenturan dengan berbagai teknik bela diri Rana Absolute God klan Xiao. Akan tetapi dari atasnya muncul serangan roh bela diri mereka. Fang Yuan menyerap energi spiritual dari sekitarnya dan akan mengayunkan tinjunya, tetapi tiba-tiba Xing Ji dan Xing Chang melayang di atasnya. Selamat tinggal Tuan Muda Fang. Semoga keajaiban menyertaimu. Xing Ji tersenyum lebar menoleh ke arah Fang Yuan. Semoga kita bekerja sama di kehidupan berikutnya Tuan Muda Fang, bukan sebagai tuan dan budak, tapi sebagai sahabat. Kata Xing Chang juga menebar senyum sembari menabrakkan diri bersama roh bela dirinya ke arah serangan roh bela diri klan Xiao. Dalam satu kedipan mata, keduanya langsung lenyap begitu saja. Bahkan Fang Yuan tetap harus menggunakan teknik bela dirinya untuk menangkis serangan roh bela diri dari klan Xiao. Hahaha. Akhirnya kamu merasakan betapa lemahnya dirimu, Fang Yuan. Xiao Mo mengejeknya. Bagaimana rasanya ditinggal oleh orang-orang yang kau sayangi? Pasti dadamu terasa sesak, kan? Seringai tipis terpancar dari sudut bibir Xiao Mo. Namun, Fang Yuan malah bersikap santai, seolah-olah ia tidak peduli dengan kematian Xing Chang dan Xing Ji, karena ia tahu Xiao Mo sedang menggunakan serangan psikologis agar dirinya tidak bisa berpikir jernih, sehingga mudah dikalahkan oleh mereka. Namun, pengalaman bertarung Fang Yuan mungkin setara dengan Xiao Mo, walaupun lawannya hanya memiliki basis kultivasi rendah. Namun, ia berkali-kali mengalami kondisi hampir saja bertemu Dewa Yama di dunia bawah. Mereka hanya budak rendahan. Apa yang mesti kusedihkan? Bukankah kalian juga membunuh penatua kedua tanpa membiarkannya memberikan penjelasan, sedangkan roh bela diri Phoenix akan muncul lagi besok hahaha.
Fang Yuan tertawa terkekeh-kekeh menjawab ejekan Xiao Mo. Hahaha. Fang Yuan. Bukan budakmu yang dikatakan oleh Tuan Mo, tetapi klan Fang dan klan Xiao. Hahaha. Aku takut para gadis-gadis klan Fang akan dijual ke rumah bordil oleh penatua ke-15. Kalian tahu kan, dia itu penatua paling bejat, makanya Patriark tidak pernah mengirimnya keluar dari klan Xiao. Episode sebelumnya. Serangan heroik roh beladiri Phoenix. Episode berikutnya. Fang Yuan tersudut. Detak jantung Fang Yuan berdegup kencang, darahnya langsung mendidih. Walaupun orang tuanya sudah meninggal, akan tetapi darah yang mengalir dalam tubuhnya tetaplah darah keluarga Fang. Belum lagi klan Xiao juga merupakan keluarga keduanya, keluarga dari istrinya. Jika klan Xiao hancur, maka Xiao Yue akan menggila dan membahayakan nyawanya melawan klan Xiao. Namun, Fang Yuan hanya menghela nafas dalam-dalam tanpa mengeluarkan sepatah kata pun, dan menengadah menatap langit yang berawan hitam, akibat dipenuhi siluman Feiyu Rana Absolute God yang mencoba memasuki segel kurungan bintang, tetapi mereka tak sanggup merusaknya walaupun menabrakkan diri ke segel tersebut. Mati! Teriak Xiaoling melepaskan siluet ular mawar merah yang langsung ditinju oleh Fang Yuan. Tetapi Xiao Mo muncul di depannya dan langsung menebas leher Fang Yuan. Namun, lagi-lagi berkat intuisi tingginya, ia berhasil menangkis tebasan-tebasan anggota klan Xiao dengan tinju naga penggetar langit dan sesekali menggunakan tapak iblis. Gerakan ketiga tapak iblis. Kutukan Asura. Rantai raksasa yang dipenuhi kobaran api berhasil mengikat pria sepuh Rana Absolute God yang muncul di atas Fang Yuan, sehingga pria sepuh itu langsung tewas. Xiao Fei keheranan, kenapa Fang Yuan tidak mengeluarkan pedang matahari, padahal ia sedang terdesak dan dipaksa mundur ke arah dinding segel kurungan bintang, walaupun ia telah membunuh 5 anggota Rana Absolute God klan Xiao-nya. Dia memang layak menjadi lawanku. Semut-semut ini hanya menjadi penghambat saja padahal aku telah memberikan mereka kesempatan untuk membunuhnya. Gumam Xiao Fei, menyindir kakak kelimanya dan Rana Absolute God klan Xiao-nya. Fang Yuan tak bisa kemana-mana lagi, ia sudah terhimpit ke dinding segel kurungan bintang. Sedangkan anggota klan Xiao tampak ragu-ragu melawannya, karena beberapa rekan mereka telah mati ditinju serta dimakan tengkorak raksasa dari teknik anehnya. Kakak Mo. Sepertinya mental dan beladiri anggota klan Xiao kita harus dilatih ulang lagi, karena mereka tampak sangat lemah sekali. Mungkin gara-gara terlalu lama hidup berleha-leha karena di dunia ini tak ada yang berani menyinggung klan Xiao kita. Xiao Fei memunculkan roh beladiri rubah apinya yang langsung menyemburkan api biru ke arah roh beladiri klan Xiao, sehingga semua anggota klan Xiao memuntahkan seteguk darah dan terpaksa mundur ke belakang Xiao Fei. Xiao Mo menarik nafas dalam-dalam dan berkata, "Mungkin aku terlalu tua. Ah, adik Fei. Aku serahkan dia padamu." Dia menyadari, kekuatan Fang Yuan terlalu mengerikan, mungkin setara dengan Xiao Fei yang klan Xiao banggakan sebagai ahli beladiri terkuat kedua setelah leluhur klan Xiao. Roh beladiri rubah api tiba-tiba menjadi 7 dan langsung menerkam Fang Yuan, yang kembali menggunakan tinju naga penggetar langit tahap sempurna meninju roh beladiri rubah api. Tapi ketika tinjunya mengenai roh beladiri rubah api itu, ia hanya meninju udara kosong saja, yang berarti 6 di antara roh beladiri rubah api adalah Fata Morgana saja.
Fokuslah Fang Yuan. Tiba-tiba Xiao Fei telah muncul di depannya. Gerakan keempat jurus pedang meteor. Jutaan niat pedang api jatuh dari langit. Walaupun teknik berpedang sama, tetapi masih ada perbedaan dari teknik itu, karena jurus pedang meteor Fang Yuan menghasilkan pedang yang asli, sementara Xiao Fei hanya mengeluarkan niat pedang dan meteoroid saja. Fang Yuan mengerutkan keningnya dan mengeluarkan pedang matahari untuk menangkis serangan Xiao Fei. Namun, tiba-tiba segel kurungan bintang mengalami retakan dan sosok cantik yang sangat dibenci oleh klan Xiao muncul dengan senyum cerah serta mengedipkan mata ke arah Xiao Fei. Promosi si Zul dulu, ya. Episode sebelumnya. Kabar mengejutkan. Episode berikutnya. Matriark Liu Ruxu. Semua anggota klan Xiao terkejut melihat Liu Ruxu memindahkan serangan dari Xiao Fei ke tempat lain dan ratusan kupu-kupu terbang di sekitarnya. Akan tetapi Xiao Fei malah mundur 10 langkah untuk menghindari kupu-kupu tersebut. Hei, wanita tua sialan. Kenapa kamu mencampuri urusan klan Xiao kami? Bukankah leluhur kami berteman baik denganmu? Bentak Xiao Mo sembari menggertakkan giginya, karena segel kurungan bintang telah rusak, maka mereka akan melawan siluman Feiyu Rana Absolute God yang tak terhitung jumlahnya. Moer. Jangan galak-galak begitu, aku takut. Sahut Liu Ruxu, kemudian menatap Fang Yuan dan memeluknya. Yuanerku sayang. Ibu digertak oleh mereka, bagaimana kalau kita kabur saja? Dia membenamkan wajah Fang Yuan ke dadanya yang memiliki tonjolan empuk tersebut, sehingga membuat Fang Yuan langsung mimisan dan melirik anggota klan Xiao dengan seringai menjengkelkan. Semua. Jangan melawan wanita tua itu. Kekuatannya setara dengan ayah, dan dia itu sangat gila. Dulu ia pernah memindahkan Xiao Jian ke pusaran lautan tak berujung. Seru Xiao Fei, segera mengeluarkan jimat teleportasi. Yuaner. Mereka kejam sekali, mengatakan ibumu ini sebagai orang jahat dan menyamakan diriku dengan tua bangka leluhur klan Xiao. Liu Ruxu berpura-pura sedih, sehingga Fang Yuan dan anggota klan Xiao hanya bisa mengelus dada saja, karena mereka tahu ia adalah ahli bela diri paling berbahaya di dunia ini. Kupu-kupu yang berterbangan di sekitar Liu Ruxu dan Fang Yuan tiba-tiba menghilang, begitu juga dengan keduanya. Kemudian segel kurungan bintang lenyap dan siluman Feiyu menyerbu anggota klan Xiao. Fang Yuan bernafas lega setelah kembali ke ruangan yang begitu familiar, yaitu Istana Lotus Putih milik Matriark Sekte Lotus Surgawi. Kamu hebat juga berhasil mencapai Rana Absolute God, tapi dari mana kamu mendapatkan inti siluman Rana Absolute God bertipe api? Tanya Liu Ruxu dengan ekspresi wajah keheranan. Bukankah Matriark Liu sudah tahu jawabannya? Justru yang membuatku bingung adalah kenapa Matriark Liu bisa tahu aku ada di sana. Sahut Fang Yuan keheranan. Liu Ruxu tersenyum dan mengeluarkan teh hijau dari cincin dimensinya, kemudian menyeduhnya. Aku menanam segel jiwa padamu dan Xiao Yue seperti yang dilakukan oleh Phoenix Nirwana padamu. Jawabnya dengan santai, sedangkan Fang Yuan mengerutkan keningnya karena tak menyadari jiwanya ternyata telah ditandai oleh dua wanita aneh. Sejak kapan? Kenapa aku tidak menyadarinya? Sahut Fang Yuan. Hehehe. Hutan Baohu. Liu Ruxu tertawa sembari menutup mulutnya karena merasa lucu mengingat pertemuan mereka di sana.
Matriark Liu ternyata kakek legend menyebalkan itu. Fang Yuan terkejut, merasa Liu Ruxu dari awal sudah mengawasi dirinya dan Xiao Yue. Fang Yuan ingin bertanya kenapa Matriark Liu berusaha menolong mereka, tetapi ia merasa itu kurang sopan dan berpikir ia juga harus bersikap hati-hati terhadap Liu Ruxu, karena dia juga satu generasi dengan leluhur klan Xiao. Mungkin ada motif tersembunyi juga dia rela membantu Fang Yuan dan Xiao Yue selama ini. Namun, entah motif apa itu, karena sikapnya sulit dibaca, bahkan klan Xiao sendiri kewalahan terhadap sikapnya yang berubah-ubah. Aku harus menyelamatkan klan Fang dan klan Xiao, bisakah Matriark Liu memindahkanku ke sana? Fang Yuan teringat dengan ancaman yang dilontarkan oleh anggota klan Xiao saat di lautan tak berujung. Tengah malam nanti update selanjutnya, hari ini sibuk ke sawah. Belum bisa alih profesi menjadi penulis, masih bertumpu pada cangkul dulu babang tampan. Episode sebelumnya, Fang Yuan tersudut. Episode berikutnya, benua di selatan dunia. Jangan khawatir, Xiao Yue telah memindahkan mereka ke hutan berkabut di alam rahasia Heidong. Kini yang perlu kalian khawatirkan adalah bagaimana cara kalian melawan klan Xiao, karena kalian berdua saja belum cukup untuk melawan klan Xiao. Jujur saja, aku sendiri tak berani melawan mereka, terutama si tua bangka itu. Mereka tak mau melawanku gara-gara aku memiliki teknik hukum ruang saja, kata Liu Ruxu. Satu lagi, aku tak akan terlibat lagi dengan permasalahan kalian. Mulai sekarang, nasib kalian tergantung kekuatan kalian sendiri dan aku akan bertemu si tua bangka itu memberikan klarifikasi agar ia tak mengganggu sekte Lotus Surgawiku. Fang Yuan sangat senang klan Xiao maupun klan Fang telah diselamatkan oleh Xiao Yue, tetapi ia sangat menyayangkan kerjasama dengan Liu Ruxu akan berakhir, karena ia tak mau berkonflik dengan klan Xiao. Fang Yuan menganggap itu wajar, karena ia sendiri sudah melihat betapa besarnya kekuatan klan Xiao, padahal yang datang mengejarnya baru secuil dari kekuatan utama klan Xiao saja. Matriark Liu tadi mengatakan bahwa jiwaku juga ditandai oleh siluman Phoenix Nirwana, apakah keberadaannya bisa dilacak? Karena sarang beliau telah dihancurkan oleh siluman naga Heilong yang ingin menjadikannya sebagai selir barunya, tetapi beliau menolak dan melarikan diri ke lautan tak berujung. Fang Yuan berharap siluman Feng Yu maupun siluman Sihu, siluman rubah yang memiliki teknik yang dapat membuat siluman di bawah ranah absolute God tunduk seperti zombie yang kehilangan akal itu baik-baik saja. Tentu aku bisa, tetapi apakah kamu berani pergi ke tempat dia kabur? Karena tempat itu adalah tempat terlarang untuk manusia, sahut Liu Ruxu sembari menyeduh tehnya lagi. Fang Yuan menganggukkan kepala tanda setuju, karena hanya ada dua cara saja dalam menghadapi klan Xiao. Yang pertama adalah melawan mereka, tetapi ia butuh sekutu besar untuk menghadapi mereka. Dan kedua adalah bertahan di dalam hutan berkabut alam rahasia Heidong, tapi itu cukup beresiko juga, karena tidak diketahui sampai kapan kekuatan perisai yang melindungi hutan berkabut bertahan dari gempuran klan Xiao. Atau mungkin saja ahli segel klan Xiao dapat menghancurkan perisai itu suatu hari nanti. Jadi, pilihan pertamalah satu-satunya yang terbaik untuk mengatasi masalahnya ini. Aku akan menceritakan rahasia yang banyak orang tak tahu, bahkan para pemimpin keempat sekte lainnya pun tak tahu, kata Liu Ruxu mulai bercerita.
Pusaran lautan tak berujung sebenarnya adalah gerbang masuk ke benua yang ada di selatan dunia, dan benua Qingyun sebenarnya adalah titik tengah dunia, bukan benua tengah yang diyakini semua orang saat ini. Sama seperti benua tengah yang misterius karena terjadi rotasi acak di sana, bagian selatan dunia juga memiliki anomali. Yaitu, hanya melalui pusaran lautan tak berujung satu-satunya cara ke sana, kecuali kamu memiliki jimat teleportasi dan teknik hukum ruang. Namun, hanya bekas tempat kerajaan suci Heidong saja yang bisa dijangkau oleh keduanya, itu pun karena terjadi perang besar-besar antara 8 dewa perang melawan Fang Yuan dari masa lalu yang membuat belenggu dunia di sana berubah. Ada 2 benua lagi di wilayah selatan dunia selain kerajaan suci Heidong, yaitu benua siluman dan kutub selatan, akan tetapi ketiga benua ini juga memiliki perisai aneh yang membuat ketiganya tak bisa saling terhubung seperti benua-benua di wilayah utara dunia. Episode sebelumnya, Matriark Liu Ruxu. Episode berikutnya, keputusan yang diambil oleh Fang Yuan. Fang Yuan terkejut mendengarnya dan berkata, dari mana Matriark Liu mendapatkan informasi ini? Hehehe. Aku dan leluhur klan Xiao adalah penduduk terakhir dari kerajaan suci Heidong. Tentu itu adalah pengetahuan umum di sana dan ketika kerajaan suci Heidong hancur, kami 7 tetua memutuskan kabur ke salah satu di antara 2 benua. Namun, kami terkejut malah berteleportasi ke wilayah utara dunia dan selama hidup puluhan ribu tahun, akhirnya aku menyimpulkan sebenarnya hanya ada satu dunia sebenarnya, sahut Liu Ruxu. Tentu bintang-bintang di langit sana mungkin ada dunia lain atau domain dewa juga dan itu hanya kamu yang tahu, karena kamulah yang pernah tinggal di sana. Candanya, yang membuat Fang Yuan menggaruk-garuk kepalanya. Aku tak mengingat apa-apa tentang itu, kecuali. Lupakan saja, sahut Fang Yuan. Bagaimana lanjutkan cerita tadi? Tanyanya lagi. Liu Ruxu sebenarnya sangat penasaran dengan ingatan masa lalu Fang Yuan, tetapi Fang Yuan tak mau menceritakannya, sehingga ia menghela nafas dalam-dalam. Liu Ruxu pernah meninggalkan jejak pada jiwa siluman yang telah awakening menjadi manusia dan menjadikannya siluman itu sebagai budaknya sehingga ia bisa membaca pikirannya. Kemudian Liu Ruxu membuang siluman itu ke dalam pusaran lautan tak berujung. Dia sangat terkejut. Siluman itu ternyata muncul di lautan dekat dengan benua siluman dan ditangkap oleh patroli salah satu klan siluman. Kemudian mereka menghilang tanda budak padanya, sehingga Liu Ruxu tak tahu apa yang akan terjadi pada siluman itu. Sejak saat itu, ia maupun leluhur klan Xiao melarang manusia pergi ke pusaran lautan tak berujung, lagi pula untuk mencapai tempat itu sangat sulit. Harus berhadapan dengan siluman Feiyu maupun siluman Jing yang sangat berbahaya di lautan tak berujung dan tak ada yang bisa kembali bila tertelan pusaran lautan tak berujung. Namun, ketika Liu Ruxu melatih Xiao Yue di hutan berkabut, mereka menemukan formasi teleportasi kuno di sana yang terhubung ke kutub selatan setelah Xiao Yue meneteskan sedikit darahnya ke formasi itu, sehingga keduanya sangat terkejut. Sebagai generasi berikutnya tak tahu kalau ada formasi teleportasi kuno di sana. Jadi, aku dan Xiao Yue akan masuk melalui pusaran lautan tak berujung dan mencari cara ke kutub selatan untuk bisa kembali ke hutan berkabut. Fang Yuan menyimpulkan cerita Liu Ruxu. Dan siluman Phoenix Nirwana pasti terjebak di sana. Ya.
Tapi tanda jiwanya sudah menghilang, karena tuan barunya mengetahui kalau aku berusaha melacak keberadaannya, sahut Liu Ruxu. Sepertinya dia telah menjadi bawahan atau budak siluman yang lebih kuat. Kalian harus hati-hati bila ingin ke sana, karena aku tak akan menolong kalian, bahkan aku sudah menghilangkan tanda pada jiwa kalian. Matriark Liu benar-benar akan menjaga jarak dengan kami, gumam Fang Yuan setelah mendengar jawaban dari Liu Ruxu, sehingga ia bingung kenapa selama ini Liu Ruxu mau membimbing Xiao Yue hingga mencapai ranah Absolute God dan beberapa kali menolong mereka. Sungguh tanda tanya yang membuat Fang Yuan penasaran. Ada lagi yang ingin kamu ketahui. Kamu tak bisa berlama-lama di benua tengah, karena leluhur klan Xiao pasti sangat marah sekali setelah mengetahui putranya gagal membunuhmu. Dan bila mereka bergerak kemari maka kelima sekte akan mengalami kerugian sangat besar bila harus berhadapan dengan mereka, kata Liu Ruxu yang sudah sangat mengenal sikap leluhur klan Xiao dan kejadian di lautan tak berujung tadi itu sudah cukup untuk membuatnya sangat murka. Baiklah, Ibu. Aku akan pergi hehehe. Semoga kita bisa bertemu lagi. Fang Yuan tertawa dan mengaktifkan jimat teleportasi menuju alam rahasia Heidong. Episode sebelumnya. Benua di selatan dunia. Episode berikutnya. Pria masa dari lalu Liu Ruxu.